Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita mempelajari tentang kuartil, desil, dan presentil ya. Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama rata. Kalau desil itu pembagian data menjadi 10 bagian yang sama rata. Dan presentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama rata. Rumus untuk mencari kuartil adalah kuartil ke N sama dengan N dikali 1/4 dari jumlah data. Contoh ya. Contohnya kita akan mencari kuartil ketiga dari tabel di atas ya. Tabelnya masih yang tadi. N-nya itu 3. Jadi kuartil 3 sama dengan 3 dikali 1/4 dikali jumlah datanya adalah 24 sama dengan 3 dikali ini sama dengan 3 dikali 6 2 ini dicoret 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Berarti kuartil itu ada di data ke-18. Nah, data ke-18-nya itu berarti lihatnya di sini di frekuensi kumulatif. Nah, seperti yang tadi ya kita mencarinya berarti di data keberapa data ke-18 ada di kelas ini. Karena ini mengandung kelas dari data ke-18 sampai ke-20 berarti di sini adalah kuartil 3 ya, kelas kuartil 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah lower limit. Lower limit itu sama kayak tadi ya. Ini karena kelas kuartil 3-nya. Lower limitnya adalah 84 dikurangi 0,5. Jadi lower limit itu adalah 83,5 ditambah N. 1/4 N kita masukin aja yang tadi ya, sama tuh. Masukin 18 dikurangi FKB. FKB adalah frekuensi kumulatif bawah dari kelas kuartil nih. Karena kan tadi frekuensi kumulatifnya di sini nih. Bawahnya adalah 17, maka masukannya di sini adalah 17 per FI. FI adalah frekuensi asli dari kelas kuartil. Nah, ini kelas kuartil 3 kan. Ini frekuensi aslinya berarti di sini 3 dikali I. I adalah panjang kelas atau interval. Intervalnya adalah 2. Masukkan 2. Maka masukkan 83,5 ditambah 18 dikurangi 7 1/3 dikali 2 sama dengan 83,5. 2/3 itu sama dengan 0,66. Jadi jumlahnya adalah 84,16. Jadi kuartil ketiganya adalah 84,16. Nah, selanjutnya kita nyari ke desil. Desil adalah kan data yang dibagi menjadi 10 bagian sama rata. Maka kita bisa mencari data dari 1 sampai 10. Misalkan kita mencari data ke-9 ya. Desil ke-9. Kita masukkan desil ke-9 sama dengan N. N itu 9. 1/10. N-nya itu 24. Dikalikan 9/10 kali 24 adalah 21,6. Nah, seperti tadi kita mencari data ini di sini. Nah, desil ke-9 itu adalah 21,6. Maka ada di frekuensi kumulatif yang ke ini. Karena di sini mengandung data dari 21 sampai 23, berarti 21,6 itu termasuk di sini. Ini desil ke-9. Masuk ke rumus. Rumusnya adalah lower limit. Lower limitnya itu berarti 86 dikurangi 0,5 sama dengan 85,5 ditambah N 1/10 N sama ya. Berarti kita tinggal masukkan saja 21,6 dikurangi frekuensi kumulatif bawah dari kelas desil. Nah, ini frekuensi kumulatifnya berarti di bawahnya ini 20 per frekuensi aslinya adalah 3, kita masukkan ke sini. Dikali panjang kelasnya itu 2. 85,5 ditambah 21,6 dikurangi 20 sama dengan 1,6/3 dikali 2 sama dengan 85,5 ditambah 1,6 dikali 2 adalah
3,2 ya, 3,2 per 2. Per 3 berarti sekitar 85,5 ditambah 1, sekitar 1,6. Maka 85,5 tambah 1,6 jadi 87,2. Berarti desil ke-9 adalah 87,2. Selanjutnya kita masuk ke rumus presentil. Nah, untuk mencari presentil adalah pembagian data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi kita bisa mencari pembagian dari data di atas 1 sampai 100. Misalnya kita mencari presentil ke 30. P ke 30 sama dengan N, yaitu 30 dikali 1 per 100 dikali jumlah datanya itu 24 sama dengan 3 per 10 dikali 24 sama dengan 72. Nah, berarti data ke 70. Maksudnya 7,2. Nah, berarti data ke 7,2. Data ke 7,2 kita lihat di frekuensi kumulatif. Berarti masuk di sini ya. Di sini presentil ke 30. Karena di sini memuat data dari 5 sampai dengan 9. Berarti 7,2 masuk di sini. Ini adalah kelas presentil ke 30. Kita masuk ke rumus lower limit. Lower limitnya dari 80 adalah berarti 79 lower limitnya adalah berarti 79,5 ditambah N 7,2 dikurangi FKB nya itu berarti ini ya, di bawah ini berarti 4 per frekuensi aslinya adalah 5 masukkan 5 dikali penyaklasnya 2. 79,5 ditambah 7,2 dikurangi 4 berarti 3,2 per 5 dikali 2 sama dengan 79,5 ditambah 3,2 dikali 2 itu 6,4 per 5 sama dengan 79,5 ditambah 1,2 sama dengan 80,7. Berarti presentil ke 30 adalah 80,7.